Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Saputri dengan NIM 200599029. Baiklah, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, mata kuliah aplikasi komputer bisnis dengan dosen pengampu Bapak Firman, saya akan mempresentasikan materi tentang studi kelayakan proyek. Studi kelayakan proyek adalah penelitian yang menyangkut berbagai aspek, baik itu aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, hingga aspek manajemen dan keuangannya. Studi kelayakan proyek ini sangat diperlukan bagi banyak kalangan, terutama bagi para investor yang ingin memilih proyek dijalankannya. Ada 4 metode analisis yang tepat untuk menilai proyek. Yang pertama yaitu average of return. Yang kedua, payback period. Yang ketiga, net present value. Dan yang keempat, internal rate of return. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 4 metode tersebut. Yang pertama yaitu penilaian proyek average of return. Di sini juga sudah disediakan data-data yang digunakan untuk mencari 4 metode ini. Menganalisis menggunakan 4 metode ini yaitu investasi awal sebesar 310 juta, kemudian earning after tax, penyusutan, dan cash inflow dari tahun pertama hingga tahun keempat. Yang pertama, average rate of return. Langkah pertama yang bisa dikerjakan yaitu membuat tabel seperti pada lembar kerja yang di layar saya, investasi awal dan earning after tax tahun pertama hingga tahun keempat. Kemudian, mencari rata-rata earning after tax, itu menggunakan rumus average, kemudian blok, sebentar, average, blok earning after tax tahun pertama hingga tahun keempat, dan enter. Maka rata-rata earning after tax-nya yaitu 62.383.500. Kemudian, untuk rata-rata investasi dapat dicari dengan investasi awal dibagi 2, yaitu 155 juta. Untuk average rate of return dapat menggunakan rumus rata-rata earning after tax dibagi dengan rata-rata investasi. Itu dapat AAR sama dengan 0,40 dengan tingkat suku bunga 20%. Maka dapat kita simpulkan, kesimpulannya yaitu jika ARR besar dari suku bunga, maka proyek tersebut dianggap layak. Jika tidak, maka proyek tersebut dianggap tidak layak. Nah, kesimpulannya berdasarkan data-data ini, maka average rate of return proyek ini layak untuk dilanjutkan. Kemudian penilaian proyek payback period. Payback period ini menggunakan perhitungan menentukan jangka waktu yang dibutuhkan untuk menutup investasi awal menggunakan cash flow yang dihasilkan dari perusahaan tersebut. Untuk investasi awal, ini yang disalin yaitu menggunakan tanda minus, yaitu minus 310 juta.
Kemudian cash inflow tahun pertama, kedua, ketiga, hingga keempat itu cukup disalin berdasarkan data yang tersedia. Untuk investasi yang belum tertutupi pada tahun pertama, yaitu investasi awal ditambah dengan cash inflow pada tahun pertama. Untuk investasi yang belum tertutupi pada tahun kedua, yaitu investasi yang belum tertutupi pada tahun pertama ditambah dengan cash inflow pada tahun tersebut. Begitu juga untuk tahun ketiga dan keempat. Investasi yang belum tertutupi pada tahun sebelumnya ditambah dengan cash inflow pada tahun tersebut. Sama dengan ditambah cash inflow pada tahun keempat. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pada tahun ketiga, investasi awal ini sudah tertutupi semua. Bahkan pada tahun ketiga ini juga ada kelebihan cash inflow, yaitu sebesar 34. Dan total kelebihan cash inflow pada tahun keempat yaitu 279.534.000. Untuk mencari kelebihan bulannya, dapat digunakan rumus kelebihan investasi dibagi cash inflow pada tahun terakhir, yaitu sebesar 1,14 tahun, 1,14 tahun ya. Kemudian untuk payback period itu bisa dicari dengan tahun perencanaan, yaitu selama 4 tahun, dikurang kelebihan bulan, yaitu 2,86. Nah, berarti di sini dapat disimpulkan bahwa selama 2,86 tahun ini sudah mengembalikan investasi awal yang dikeluarkan. Kemudian, untuk menentukan apakah proyek ini layak atau tidaknya, maka menggunakan rumus if, jika payback period kecil dari perencanaan proyek, yaitu selama 4 tahun, maka proyek tersebut layak. Jika tidak, maka proyek tersebut tidak layak. Nah, jadi proyek tersebut layak untuk dilanjutkan. Kemudian, net present value. Sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu menyalin investasi awal dan cash inflow tahun pertama hingga tahun keempat. Berdasarkan data soal, untuk investasi awal kita kembali menggunakan tanda minus, yaitu minus 310 juta. Kemudian, dengan tingkat suku bunga 20%, maka NPV-nya yaitu dapat dicari menggunakan rumus NPV sama dengan NPV jika suku bunga, NPV suku bunga, koma, cash flow, yaitu dari cash flow ini cash flow, kemudian ditambah investasi awal. Maaf. Cash flow ditambah investasi awal.
yaitu sebesar 45.044.884. Untuk mencari kesimpulannya, yaitu jika NPV besar dari 0, maka proyek tersebut layak. Jika tidak, maka proyek tersebut tidak layak. Nah, yang terakhir yaitu interest rate of return. Untuk investasi awal kembali diberi tanda minus. Di sini sudah diketahui IRR estimate yaitu sebesar 20%. Maka untuk mencari IRR aktualnya, yaitu dengan menggunakan rumus IRR, cash inflow, suku bunga. Sebentar, sama dengan IRR cash inflow, suku bunga. Nah, 26%. Untuk menyimpulkannya, yaitu jika IRR besar dari suku bunga, maka proyek tersebut dianggap layak. Jika tidak, maka dianggap tidak layak. Nah, jadi itulah penjelasan saya tentang studi penilaian proyek dan cara-cara pengerjaannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.